Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Sahibatul Bait Ibu Suryati Staflatur Sadriau, yang saya hormati Ibu Eka Staflatur Sadriau, yang saya hormati para guru-guru kita, Bapak Ustaz Didik, orang tua kita, guru kita, Bapak Ustaz Haji Ahmad Niam, Bapak Ketua RT 05 Bapak Ugi, Ketua Majelis Ta'lim Al-Abrar, Bapak Haji, segenap orang tua kami sekalian, segenap jamaah dan Majelis Ta'lim Al-Abrar, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya tidak panjang kalam dan juga saya mohon maaf sebelumnya karena saya juga ada keperluan. Nanti pukul 9 barangkali saya harus meninggalkan tempat ini, dan kepada Sahibatul Bait mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Nanti selesai taklim akan dilanjutkan dengan doa, dan saya mohon izin pamit barangkali saya bisa undur diri nanti satu hal. Baiklah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya keluarga besar Ibu Suryati yang menempati rumah ini diberikan keberkahan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, diberikan senantiasa rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah, keturunan jadi negara soleh dan solehah. Ya Ibu Eka dan keluarga kita semua mudah-mudahan senantiasa dilapangkan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, sehingga dimudahkan urusan kita, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan kita, dan mudah-mudahan wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan para almarhumin keluarga kita dan keluarga Sahibatul Bait dan kaum muslimin muslimat mukminin mukminat, mudah-mudahan dosa diampuni oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratina bi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain fid dunya wal akhirah. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang bid'ah. Baik, kategori yang disebut dengan bid'ah dolalah atau bid'ah yang haram, bid'ah yang sesat. Saya akan berikan contoh. Yang pertama dalam akidah, dalam keyakinan. Ini harus kita waspadai karena sekarang ini ajaran sesat merajalela. Jangan sampai akidah kita dicuri oleh aliran-aliran sesat. Na'udzubillah. Baik, yakni yang haram dalam bid'ah dolalah, atau contoh bid'ah dolalah dalam keyakinan, yakni pertama meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak boleh. La Nabi ya Pak, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, yakni penutup para nabi. Maka kita tidak boleh mempercayai kalau ada yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Wajib kita tolak hukumnya. Wajib kita tolak hukumnya. Kenapa? Ini kategori bid'ah dolal. Dan yang ngaku Nabi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Saya kasih contoh, di antaranya Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab ini gelar, yakni pembohong, pendusta. Mengaku menerima wahyu, ya, menerima wahyu di malam hari ini. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini, yakni dia pada masa Rasulullah SAW itu mengaku menjadi nabi, tapi hebatnya Pak, Musailamah Al-Kadzab banyak pengikutnya. Ini nih herannya, Musailamah Al-Kadzab banyak pengikutnya, kayak model sekarang Panji Gumilang. Ya, banyak gak pengikutnya? Hampir-hampir yang suku Tampu gua ada, cuman gak kelihatan. Ya, banyak, bener pokoknya. Itu ya pernah maka dilakukan dalam menumpas Musailamah Al-Kadzab, ya, maka dipimpin dari pasukan Islam, yakni pemimpinnya atau kata kita pemimpin perangnya, itu dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid, ya. Di antaranya lagi, ya, Sayyidina Khalid bin Walid. Itu dia Musailamah Al-Kadzab itu membawa 40.000 pasukan. Berarti kan banyak, 40.000. Banyak pengikutnya, Pak. Tapi alhamdulillah, ya, Musailamah Al-Kadzab dalam peperangan terbunuh di tangan Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Nah, inilah akhir cerita daripada Musailamah Al-Kadzab yang ngaku nabi, mati di tangan Wahsy bin Harb. Nah, kalau Panji Gumilang yakni di tangan kepolisian. Kita apa ya? Nah, begitu pula yang kedua ngaku nabi, yakni, ya, namanya Sajah binti Al-Harith At-Taglabiyah, ya, sebut Sajah binti Al-Harith, ya. Ini tadinya wanita Arab Kristen, Pak, ya, mengaku nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini dijadikan istri oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi lakinya nabi, bininya nabi. Tumbenan nih perempuan jadi nabi, biasanya jadi laki mulu, ya. Pokoknya kita kalau ketemu ada yang ngaku nabi, apalagi dari Gang Sawok ngaku nabi, wajib tidak percaya, wajib kita tumpas. Betul atau tidak? Iya, ini pokoknya ngaku nabi tumpas, perangin, ya. Nah, akhirnya, ya, dia bertaubat juga, ya, Tulaihah binti Khuwailid. Pada masa Rasul, dialah Aswad Al-Ansi, orang sahabat yang pertama kali murtad dari Islam. Aswad Al-Ansi, orang yang pertama kali murtad dari Islam. Nah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama pengikutnya banyak juga di daerah Yaman. Heran ini, aliran sesat laku baik. Enggak di Indonesia, enggak di negara Arab, ya. Enggak zaman sekarang, enggak zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diperangin. Akhirnya Aswad Al-Ansi dibunuh, ya. Nah, makanya itulah. Terus yang kelima, Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Mukhtar, bukan Mukhtar suku Tambu, bukan. Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi, ya, ngaku nabi palsu, ya, ngaku nabi, ya, pada masa tabi'in. Nah, cuman awalnya ngaku-ngaku Syiah, biasa, Pak, pokoknya biasa. Jadi tokoh agama, punya penganut, punya pengikut, lama-lama pengikutnya banyak, akhirnya baru dah ngaku nabi, pernah menerima wahyu dari Jibril alaihissalam. Jadi ini
hebatnya yang ngaku nabi viral, masyhur, terkenal. Maka bapak-bapak kalau mau terkenal gampang, ngaku nabi aja. Ya, ngaku nabi di TikTok, insya Allah besok nggak besok, mungkin sebelum subuh udah polisi nyamper ke bapak. Viral. Nah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya akhirnya dipimpin oleh Mus'ab bin Zubair dari pasukan Islam menumpas Mukhtar bin Abi Ubaid At-Taqafi dan pengikutnya. Akhirnya mati terbunuh dia. Hadirin yang berbahagia, lalu selanjutnya Al Harith bin Sa'id Al-Qadam. Bukan Bang Aris ini, bukan. Ya, Haris bin Sa'id Al-Qadam. Al-Qadam itu pendusta. Ya. Nah, jadi biasa. Lagi-lagi dalilnya tentang agama. Ya di Damaskus, Pak. Tidak ada Damaskus. Oh, pakai dalil-dalil tentang agama. Lama-lama akhirnya mengaku nabi. Ya, mengaku nabi. Nah, akhirnya ya dalam hal ini karena masa nabiin terdengarlah pengakuan dia pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, akhirnya ditumpas. Pokoknya sekali lagi bahwa punya pengikutnya. Ya, makanya jangan heran. Oh, ada banyak yang ngaku yang menjadi pemimpin aliran sesat, banyak pengikutnya ya. Nah, jangan heran Pak, sebab pada masa Rasulullah, pada masa sahabat yang ngaku-ngaku nabi banyak pula pengikutnya. Ya seperti itu. Cuma Bapak kalau mau ngaku nabi cari pengikut dulu. Ya, nanti fotokopi KTP, bikin KTA. Ya. Cuman nama Bapak misalnya Tugimin ganti Arab-Araban. Di antaranya lagi, ya kalau udah kemarin Mirza Ghulam Ahmad, ya 1835 abad ke-19. Nah, ini di daerah India, Kodian. Ya, sekarang ini namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah ini Pak. Nah, ini sebenarnya ini adalah ya. Sebenarnya Pak antek-antek Inggris, ya. Nah, jadi untuk supaya kolonial Inggris supaya pengen dudukin India, akhirnya bagaimana caranya? Maka kerjasamalah dengan Mirza Ghulam Ahmad, dikasih duit, dia kan ahli agama untuk menebarkan merusak agama Islam. Nah, hadirin yang berbahagia, di antara ajarannya bahwa ya, meyakini Allah puasa, Allah sholat, Allah tidur, Allah melakukan kesalahan, Allah berjima, na'udzubillah. Ya. Dan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Nah, maka Mirza Ghulam Ahmad lah sebenarnya Nabi yang paling utama di antara Nabi yang lain. Makin repot ini. Ya. Hadirin yang berbahagia, cuman matinya dia diderita sakit, ya. Cuman menderita sakit, ya. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, nah yang kita ada di Indonesia. Yang pertama Ahmad Musaddiq, Tanah Baru Pak. Itu diantaranya saya pernah dengar ngobrol salah satu ex jamaahnya yang agak jadi. Itu daerah Nurul Iman. Itu katanya waktu ngaji itu disamper pakai taksi, luar biasa. Ya, saya kemarin pakai motor sendiri, iya kagak ada nyamper saya. Nah ini jamaahnya disamperin, diantar pakai taksi, dibayarin, luar biasa. Ya, itu tuh.
Namanya Abdus Salam. Nama aslinya adalah Abdus Salam. Nah inilah ajarannya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Al-Qiyadah Al-Islami. Dia berkhawat, kalau bahasa sekarang meditasi di Gunung Bunder, Bogor, 40 hari 40 malam. Ya, ketika malam ke-40 hari ke-40 malam, kata dia dapat wahyu. Ya, dia ke Bogor, pulang dapat wahyu. Kita ke Bogor, pulang dapat talas. Bayangin gitu, hebat dia ya. Nah, cuma disacap sesaat. Ya, contoh salah satu di antara ajarannya, sholat 5 waktu diganti menjadi 1 waktu. Ya, terus juga melakukan sholat malam. Ya, syahadat Muhammadur Rasulullah diganti Al-Masih Al-Maut Rasulullah. Maksudnya Al-Masih Al-Maut itu Ahmad Shadiq. Padahal sebelumnya data pemerintah mengatakan bahwa dia ini tercatat sebagai karyawan Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta. Jadi pelatih bulu tangkis ya, hebat ya. Bapak ibu-ibu tuh ya, Ahmad Shadiq pelatih bulu tangkis, hebat ya, jadi nabi ya. Iya. Ya, itu yang pertama. Dia dari Al-Qiyadah, terus dia ganti nama Gapatan di daerah Batu, Kalimantan ya. Hebatnya banyak pengikutnya, Bang. Anehnya banyak pengikutnya. Ya, mungkin aliran sesat malah laku aja, Bang. Kalau yang benar nih, ya begini-gini aja, ngaji gini aja. Ya Allah, kadang ada yang sakit, ya wassalam. Ada yang belum pulang kerja, ya wassalam. Yang benar mah, yang benar ya, emang susah aja kebaikan. Tapi masya Allah, kita punya duit, pasang panggung, datengin artis tanpa diundang, datang orang. Kita udah ngaji, udah kita samperin, udah kita WA, nah, makan lagi gratis. Masya Allah, susahnya luar biasa. Ya, Anda kenapa bertolak belakang dengan hawa nafsu? Itulah ketika Allah perintahkan ibadah, nafsulah yang menolaknya. Tapi ketika larang dangdut, larang yang maksiat, maka nafsu selalu mengajak kita untuk hadir. Itu bedanya, Pak. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Lia Eden. Ya, Lia Eden. Modal marhum. Namanya Lia Aminuddin. Ya. Lia Aminuddin. Nama aslinya Samsuriati Gustaman. Samsuriati. Ya. Samsuriati Gustaman. Lahir 21 Agustus 1947. Ya. Nah, ini ngaku nabi, ya, mendapatkan menerima wahyu dari malaikat Jibril katanya untuk berdakwah. Ya, luar biasa nih. Bagus, malaikat Jibril, coba malaikat Israil. Ya, ya, luar biasa. Mati ya. Sama mendapat ngakunya malaikat Jibril, ketemu malaikat Jibril disuruh dakwah, menerima wahyu disuruh dakwah. Terus akhirnya mati ketemu malaikat Israil. Di antaranya nih, dia bikin ajaran baru, ya, kolaborisme. Apa di antaranya? Ajaran Abrahamik. Digabung Yudaisme, kekristenan dan Islam. Tuh campur aduk itu. Campur aduk, kolaborisme. Kristen, Islam, Abrahamik, Yudaisme. Digabung, Pak. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi akhirnya meninggal juga dia.
Ya, 9 April 2021 karena stroke. Ya, inilah memang kalau nggak ditangkap terus nggak sadar juga udah mati dah. Ya, tapi matinya suul khotimah. Ya, kalau ngaku nabi matinya suul khotimah. Nauzu. Yang ketiga, namanya yang ngaku nabi, nabinya namanya Dedi Mulyana. Namanya Dedi ngaku nabi. Kita salawatan sallallahu ala Muhammad, enak. Sallallahu ala Dedi. Atau yang dipanggil Eyang Ende. Ya, dari mana asalnya? Banten. La ilaha illallah. Banten adalah kota santri. Ya, saking jadi santrinya ngaku nabi. Nauzu, ya. Mengaku nabi dapat wangsit, ya. Wangsit dari musyawarahnya dengan jin di laut. Hebat. Musyawarah dengan bangsa jin di laut, dapat wangsit, ngaku nabi, ya. Luar biasa. Itu yang ada. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, diantaranya nih, ya, yang ada pengikutnya nih, direkrut dengan syarat menyetorkan uang sejumlah 5 juta. Enak aja nih. Ya, pengen jadi pengikut, anggota store duit 5 juta. Sini ada restoran nggak? Jadi jamaah kita nggak modal. Ya Allah, mudah-mudahan ya harta yang dikeluarkan, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat. Yakin bahwa ya kita mengikuti Rasulullah SAW pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah. Akhirnya ditangkap polisi 2005. Ya, masuk penjara. Kemudian siapa lagi? Gus Jari bin Supardi. Ya, Jari bin Supardi mengaku nabi juga. Ya, yakni Nabi Isa Habibullah. Punya pesantren, Pak. Ya, di Kahuripan As-Sirat. Masya Allah, punya pengikut 100 orang. Main ya, punya pengikut 100 orang. Bang Haji pengikutnya cuma 20 orang. Kalah masih sama nabi palsu. Sejari ya. Siapa lagi? Kemudian yang ngaku nabi sebagai nabi palsu, Cecep Solihin. Namanya Cecep. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Cecep Solihin. Enak ya? Laki-laki kelahiran 1965, mengajarkan pengikutnya, ya Allah. Di antara ajarannya menghalalkan segala macam cara. Di antaranya minjem duit tiba tanpa mengembalikan, cuci otak dan lain sebagainya, serta tidak mau mengikuti NKRI. Ini sekarang sebenarnya Pak. Ya, dia pengen bikin agama atas dasar agama Islam, khilafah. Nah, ujung-ujungnya kepentingan sendiri. Ya, hati-hati. Kemudian diantara lagi Asriati Samuda, ya, umur 30 tahun, ya, dari Maluku. Ya. Kemudian Sutarmin, guru agama, ya, guru agama daerah Gunung Laut. Sutarmin, bayangin Nabi Sutarmin, ya. Nah, dia punya ngikutin ajaran leluhurnya, gurunya Rahmat namanya. Ya, ada tuh di Jamal tuh Rahmat. Tapi bukan gurunya. Rahmat ya. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, yakni Jasud, Jawa Sunda. Pimpinannya Tugimin. Ada. Terus di Bandung yakni tukang cukur Sayuti. Ya, Sayuti. Aku nabi.
Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat lagi. Saya singkat-singkat aja. Kemudian selanjutnya ini Syiah, yakni khalifah pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengingkari Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, ini Syiah. Kalau ketemu pengajian seperti ini, lebih baik kita hati-hati saja. Kemudian percaya bahwa imam-imam menerima wahyu. Nah, ini Syiah ini. Nah, kemudian meyakini bahwa khalik dan makhluk itu bersatu. Wahdatul wujud, menyatu antara makhluk dengan khalik. Artinya kalau begitu Allah bertempat dong. Bertempat. Nah, ini menurut akidah Asy'ariyah, nah ini rusak akidah. Kepercayaan keyakinan rusak. Ya, maka disebut Allah Maha Suci dari butuh tempat. Ya, tidak bertempat Allah, tapi Allah ada, tapi tidak bertempat. Makanya kalau ada satu pengajian majlis taklim, manakala Allah ini bertempat, beristiwa di arus, wah ini bahaya, sesat. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian inkar sunnah apa artinya? Yakni dalil petunjuk hanya Al-Quran, tapi tidak mengakui sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bahaya. Terus tidak mengimani, mempercayai adanya khairihi wa syarrihi minallah. Ya, baik dan buruk itu datang dari Allah. Nah, ini tidak percaya pada takdir. Nah, ini sakit. Hati. Kemudian bahwa manusialah yang menciptakan pekerjaannya, bukan Allah. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi meyakini bahwa manusialah yang menciptakan pekerjaannya, bukan Allah. Nah, ini bahaya. Nah, kemudian kalam Allah adalah makhluk. Nah, ini bahaya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempercayai, meyakini Isra Mi'raj Nabi Muhammad hanya lewat mimpi. Nah, ini ya, percayaan. Kemudian apalagi yang dikatakan bid'ah dolalah yang sesat, tidak meyakini adanya nikmat kubur maupun siksa kubur. Tidak meyakini adanya hisab. Tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya. Yang model-model begini, kalau ketemu, nih berarti aliran sesat. Ya. Nah, jadi hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meyakini Allah ini bertempat di arsy. Wahabi Bapak Ibu sekalian. Ya, hati-hati. Jadi kita jangan sembarang kita ngaji. Harus tahu dulu Ahlussunnah wal Jamaah. Meyakini bahwa Allah ini turun di sepertiga malam. Padahal maka ayat ini hal ini ditakwil. Bukan Allahnya yang turun, sebab Allah tidak butuh tempat, tapi rahmat Allah dekat dengan orang yang pada waktu itu hidup sholat, zikir sepertiga malam akhir. Nah, kemudian bahwa meyakini bahwa menentukan baik dan buruk adalah akal sehat, bukan syariat. Inilah contoh-contoh akidah yang sesat. Nah, baik, saya singkat aja. Kita lihat bid'ah yang sesat dalam ibadah. Ya, pertama menambah-nambahkan ayat suci Al-Quran. Ini nggak boleh. Terus diantaranya lagi membuat gambar ataupun foto Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi menafsirkan Al-Quran berdasarkan pendapatnya, ya, bukan berdasarkan tafsirnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Contoh lagi, diantaranya sholat dengan bahasa masing-masing. Ya, sholat dengan bahasa masing-masing.
Di antaranya lagi, naik haji nggak usah ke Mekah, ke Parung, ke Ahmadiyah. Di antaranya lagi, ya, sholat ini tidak perlu gerakan, cukup dengan ikut keyakinan. Ya, cukup niat. Terus puasa terus menerus yang disebut puasa wisol. Puasa di hari raya, termasuk tidak boleh. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya lagi sekarang ini ya seperti yang terjadi di Al-Zaitun. Adzan madhab ke timur. Perempuan boleh menjadi khatib Jumat. Bahwa Al-Qur'an ini bukan kalam Allah tapi kalam Nabi Muhammad. Ya, terus kurban, akikah cukup dengan duit saja. Ya, bayar zakat setoran ke Al-Zaitun dan lain sebagainya. Ini yang berkaitan dengan bid'ah yang sesat dalam ibadah. Sebenarnya banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir dan batin karena keterbatasan waktu. Saya ingin berikan karena sangat penting sekali. Contoh-contoh itu sangat penting sekali. Kita kadang-kadang karena nggak tahu contohnya mana sih bid'ah yang sesat ini, kita ngikut-ngikut ngaji aja, nggak taunya akhirnya kita terjebak. Bagi diantaranya kalau udah berkaitan dengan baiat dengan imam, ya maka hati-hatilah. Hati-hatilah. Kita jaga diri kita, keluarga kita, anak kita yang penting. Sebab apa? Sekarang ini aliran sesat merajalela. LDII, NII, Islam, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu hati-hati. Fungsi pengajian ini dalam rangka membentengi akidah kita. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin karena saya harus meninggalkan tempat, dan khususnya kepada Sohibatul Bait mohon maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan ya ke depan kita bisa melanjutkan taklimnya. Dan semangat terus kita untuk setiap malam Jumat, dan kalau bisa ajak yang lainnya, baik keluarga kita, tetangga kita, ataupun teman-teman kita di luar, ajak untuk senantiasa membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Saya langsung pamit kepada Pak Haji, kepada para guru dan lain sebagainya, para orang tua. Mohon maaf ya semesta. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.